Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, mari satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur, Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di hari yang luar biasa ini. Tuhan terima kasih, kami sangat bersyukur sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Di hari Natal ini Tuhan kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, bersyukur buat segala pengorbanan-Mu, bersyukur Tuhan buat segala kesetiaan-Mu. Berkati umat-Mu yang hadir hari ini, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampun yang berdosa, kuatkan yang lemah. Urapi hamba-Mu, biarlah pagi ini kuduskan hamba-Mu, sucikan dengan darah-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu yang boleh dibagikan di hari yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, selamat hari Natal. Saudaraku, hari ini adalah hari yang spesial bagi seluruh orang percaya. Karena hari ini gereja Tuhan merayakan hari yang besar, hari Natal, hari kelahiran Juru Selamat, haleluya, sebagai Raja Damai, sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat saya dan saudara. Gereja Tuhan, saudaraku, di hari yang Natal ini, di hari yang besar ini, saya memberikan tema khotbah hari ini, memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Roma pasal 9, ayat 15, haleluya. Roma 9 ayat 15, haleluya. Roma 9 ayat 15. Amin. Sebab dia berfirman kepada Musa, Tuhan itu berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. tetapi kepada kemurahan hati Tuhan, gereja Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, di hari Natal ini, engkau dan saya, Bapak Ibu gereja Tuhan, Bapak Ibu mengalami kemurahan hati Tuhan. Nah, malam hari ini, saudaraku, kita belajar, saudaraku, ada orang-orang yang menerima, saudaraku, kemurahan atau kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudaraku, yang pertama, kita belajar hari ini kepada Maria, bagaimana Maria dalam Lukas 1 ayat 28 ayat 30 sampai 30, Maria beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Lukas 1 ayat 28 sampai 30. Lukas 1 ayat 28. Amin. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, Ketika malaikat Tuhan masuk ke dalam rumah Maria dan berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan itu menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, Maria terkejut mendengarkan perkataan malaikat itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Kata malaikat itu kepada Maria, Jangan takut hai Maria, jangan engkau takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa kasih karunia yang Maria dapatkan? Gereja Tuhan, Maria dipilih oleh Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, haleluya. Sehingga gereja Tuhan, Alkitab berkata, haleluya, dari sekian banyak manusia di dunia ini, bagaimana Maria dipilih oleh Tuhan, haleluya. Dan malaikat berkata kepada Maria, Maria, engkau akan hamil, engkau akan melahirkan, dan anak yang engkau lahirkan itu akan disebut Yesus, haleluya. Juru selamat manusia, akan disebut Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Saudaraku, gereja Tuhan, tetapi yang luar biasa Anda lihat, Lukas 1 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Haleluya. Lukas 1 ayat 35. Amin. Jawab malaikat itu kepadanya, Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di masa tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lanjutkan terus, haleluya. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut ucapanmu itu, perkataanmu itu. Yang pertama, gereja Tuhan,
Siapakah yang memperoleh kasih karunia di hadapan Allah? Yang pertama adalah orang-orang yang mudah percaya. Haleluya. Dan percaya akan perkataan Tuhan. Saudara gereja Tuhan, bukan perkara yang mudah. Gereja Tuhan, karena belum pernah terjadi ada orang bisa melahirkan belum ada suaminya, belum pernah. Kalau orang lumpuh berjalan, kalau orang mati hidup sudah banyak. Orang lumpuh berjalan sudah banyak. Haleluya. Orang kusta sembuh sudah banyak. Tetapi saudaraku, ada orang melahirkan, nggak ada suaminya, belum pernah ada. Tetapi saudaraku, sesuatu yang sulit, yang tidak masuk akal. Tapi gereja Tuhan, Maria tidak bimbang, Maria tidak ragu, tapi Maria itu percaya. Itulah sebabnya Lukas 1:45, orang yang percaya. Haleluya. Maka apa yang dikatakan Tuhan kepadanya walaupun sulit, walaupun sukar, kalau percaya, pasti akan terlaksana, pasti akan terjadi. Lukas 1:45, haleluya. Lukas 1:45. Lukas 1 ayat 45. Amin. Dan berbahagialah ia yang percaya. Dan berbahagialah dia yang percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Akan terlaksana. Gereja Tuhan. Hari ini saudaraku engkau sakit. Tapi engkau percaya oleh Bilurius kamu sembuh. Itu kan terlaksana. Hari ini Anda kehilangan pekerjaan. Atau hari ini Anda belum terima promosi. Tapi engkau percaya. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara. Bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Tapi peninggian itu datangnya dari Tuhan. Dan engkau percaya itu kan terjadi. Ulangan 28 ayat 13. Engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau percaya. Itu akan terjadi. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, siapakah yang memperoleh kasih karunia? Yang pertama adalah Maria. Mengapa Maria? Karena Maria, saudaraku, dia mudah percaya. Dan dia percaya akan firman Allah. Gereja Tuhan, Tuhan mau dan saya di hari-hari ini, khususnya di bulan Natal ini, saudaraku, mari minta berdoa, Tuhan berikan aku hati yang mudah percaya. Saudara gereja Tuhan, waktu engkau hatimu dan saya saudaraku mudah percaya, maka ingat saudaraku, Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Jangan menolak mereka, jangan menghalangi mereka. Biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan Tuhan Yesus berkata, anak-anak kecil inilah yang memiliki kerajaan Allah. Mengapa Yesus berkata, mengapa Yesus memuji anak kecil? Mengapa Yesus memuji anak kecil? Mengapa Tuhan Yesus berkata kepada anak-anak kecil inilah yang akan memiliki kerajaan Allah? Jawabannya sederhana. Karena anak kecil, saudaraku, hatinya tulus, hatinya polos. Dia mudah percaya, dia gampang percaya. Gereja Tuhan, ada banyak orang saudaraku dikotbahin bertahun-tahun, nggak juga percaya. Gereja Tuhan, miliki hati saudaraku seperti Maria. Saudaraku, engkau mudah percaya, dan engkau percaya kepada janji Tuhan, engkau percaya kepada suara Tuhan, walaupun sukar, walaupun sulit, maka apa yang dikatakan Tuhan kepadamu akan terlaksana. Yang pertama. Yang kedua, saudara lihat Alkitab saudara, saya berdoa umat Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam Matius pasal yang pertama, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20, haleluya. Saudaraku, poin yang kedua, haleluya. Kita belajar kepada Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang suka berkorban, yang mau berkorban. Haleluya. Matius 1, Lukas, saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Matius 1 ayat 20, haleluya. Matius 1 ayat 20, haleluya. Matius 1 ayat 20. Amin. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, amin. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, bicara ini adalah pengorbanan. Saudaraku, dia mau mengambil seorang wanita yang sudah hamil, itu bicara pengorbanan. Saudaraku, apa kata orang? Tapi dengarkan gereja Tuhan. Saudaraku, Yusuf lebih memilih kehendak Allah daripada, saudaraku, apa kata orang. Gereja Tuhan, ini bicara pengorbanan. Dia mau berkorban, saudaraku, karena dia tahu itu adalah perintah Tuhan. Dia tahu bahwa itu adalah kehendak Allah. Pengorbanan yang pertama. Saudaraku, yang kedua, lihat Alkitab saudara, saya berdoa gereja Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 13. Saudaraku, Tuhan menyuruh, malaikat Tuhan menyuruh, Yusuf, engkau harus pergi ke Mesir. Saudaraku, dari tanah Judea, dari Bethlehem, karena Yesus lahir di Bethlehem, dari Bethlehem, saudaraku, Tuhan suruh dia harus pergi
ke Mesir. Kalau zaman sekarang gampang, bisa naik pesawat saudaraku, bisa naik mobil. Zaman itu belum ada. Saudaraku lihat Lukas 2 ayat 13-15. Lukas 2 ayat 13. Amin. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Amin. sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Saudaraku lihat Alkitab saudara. Saya berdoa gereja Tuhan, kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Haleluya. Matius pasal yang pertama. Haleluya. Haleluya. Matius pasal yang kedua ayat 13 dan 15. Matius pasal yang kedua ayat 13 dan 15. Haleluya. Matius 2 ayat 13. Amin. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, Amin. nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Amin. bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Bangunlah Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu. Sampai aku berfirman kepadamu. Lanjutkan terus. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Lalu menyingkir ke Mesir. Gereja Tuhan. Ini adalah pengorbanan seorang Yusuf, seorang Maria, suami istri. Saudara gereja Tuhan, berjalan malam hari, saudaraku, dari Bethlehem ke Mesir. Saudaraku gereja Tuhan, dua negara yang berbeda. Saudaraku, dari Bethlehem, haleluya, ke Mesir. Gereja Tuhan, ini bukan perkara yang mudah. Saudara gereja Tuhan, ada banyak orang ingin ikut Tuhan, Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya, tidak mau berkorban. Saya ulangi, ada banyak orang ikut Yesus tidak mau berkorban. Gereja Tuhan. Kalau kita melihat gereja mula-mula, kalau kita melihat orang-orang saleh di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang mau berkorban. Anda lihat Abraham. Tuhan berkata, Abraham, persembahkan Ishak. Saudaraku, Abraham taat. Abraham berkata, Abraham keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum diberitahu. Abraham taat. Saudaraku, ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Saudaraku, di dalam ketaatan itu ada pengorbanan. Gereja Tuhan. Saudaraku, bagaimana Yusuf dia berkorban. Saudaraku, dia harus keluar dari Bethlehem, saudaraku, menuju Mesir. Itu saudaraku, haleluya. Coba, haleluya. Itu berapa jauh? Berapa hari dia harus berjalan? Dan saudaraku, dia pergi ke Mesir dan dia harus tinggal beberapa bulan di Mesir. Gereja Tuhan, itu bicara pengorbanan. Yang ketiga, lihat Alkitab saudara, haleluya. Saya berdoa kau dan saya diberkati Tuhan. Matius pasal yang kedua ayat 20. Saudaraku, setelah dia beberapa bulan di Mesir, Anda lihat Matius pasal yang kedua ayat 20, haleluya. Matius 2 ayat 20. Amin. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Bangunlah dan ambillah anak itu serta ibunya. Dan berangkatlah ke tanah Israel. Kembalilah ke Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Karena Herodes yang membunuh anak itu sudah mati. Gereja Tuhan. Dari Bethlehem ke Mesir. Saudaraku, kemudian dari Mesir kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu gereja Tuhan, itu bicara pengorbanan. Umat yang sangat diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saya berdoa engkau dan saya gereja Tuhan menjadi orang-orang Kristen, saudaraku, yang mau berkorban. Gereja Tuhan. Kalau engkau dan saya adalah orang-orang yang mau berkorban, gereja Tuhan, kasih karunia Tuhan itu akan berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa kepada saya dan saudara. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan. Jadi, saudaraku gereja Tuhan. Poin yang kedua adalah hati yang mau berkorban. Belum selesai di sana. Anda lihat gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Bagaimana Yusuf menjadi teladan buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Lihat Alkitab saudara, saya berdoa Bapak Ibu gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Perhatikan, haleluya. Ayat 22, 23. Matius 2, 22, 23. Haleluya. Matius 2 ayat 22. Amin. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea. Setelah didengarnya Arkelaus menjadi raja menggantikan Herodes yang sudah mati. Menggantikan Herodes ayahnya. Menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut ke sana. Amin. Karena dinasehati dalam mimpi. Amin. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Lanjutkan terus. Setibanya di sana dia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Dia tinggal di kota Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Amin. Bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Itulah sebabnya saudaraku, berkali-kali kau lihat saudaraku, orang-orang sakit waktu memanggil nama Yesus, mereka selalu berkata, "Hai Yesus dari Nazaret,
Yesus dari Nazaret, Yesus dari Nazaret. Mengapa? Gereja Tuhan, karena memang itu terjadi. Bagaimana Yusuf, saudaraku, gereja Tuhan adalah orang yang mau berkorban. Saudaraku, dari tanah Judea, Tuhan suruh dia pergi ke Mesir. Dari Mesir tinggal di sana berbulan-bulan, disuruh lagi balik ke tanah Yudea. Kemudian dari situ saudaraku dia pergi ke Nazaret, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, ini adalah hati yang mau berkorban, gereja Tuhan. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya ingat Bapak Ibu saudaraku, saya dipanggil Tuhan umur sekitar 17 tahun ya. 21 Desember 97 waktu saya kelas 3 SMA. Waktu saya lumpuh. Saudaraku, dari tahun 98 sampai hari ini, saudaraku, tidak tiba-tiba kita diberkati. Saudaraku, ada proses ya. Haleluya, ada harga yang mahal yang dibayar. Gereja Tuhan, umat ini berkata, ada banyak orang ingin diberkati Tuhan, tapi tidak mau menabur. Ada orang ingin diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tidak mau diproses. Baru diproses sedikit, sudah mengeluh. Baru diproses sedikit, sudah kecewa. Baru diproses sedikit, sudah meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Gereja Tuhan, kalau engkau dan saya ingin mengalami kemuliaan Tuhan yang besar, gereja Tuhan, beri dirimu diproses oleh Tuhan. Beri dirimu dibentuk oleh Tuhan. Waktu engkau diproses, waktu engkau dibentuk oleh Tuhan, jangan mengeluh. Gereja Tuhan, bersukacita. Saudaraku dan saudaraku, jadilah orang yang mau berkorban. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku, miliki hati yang mau menyembah. Matius pasal yang kedua ayat 11. Saudaraku, Matius pasal yang kedua ayat 11. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya memiliki hati yang mau menyembah. Matius 2:11. Haleluya. Matius 2 ayat 11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Maka masuklah orang Majus itu ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Dan mereka melihat anak itu bersama dengan ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka sujud menyembah dia. Saudaraku, siapakah mereka? Adalah orang-orang Majus. Anda lihat Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Haleluya. Matius 2 ayat 1. Haleluya. Matius 2 ayat 1. Amin. Orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Amin. Haleluya. Pada zaman Raja Herodes. Pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Lanjutkan. Dan bertanya-tanya. Dan bertanya-tanya. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di manakah dia raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Lanjutkan terus, haleluya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia. Ketika Raja Herodes sebagai raja di tanah Yudea pada saat itu, terkejutlah dia. Beserta seluruh Yerusalem. Saudaraku, bahkan orang-orang di Yerusalem terkejut juga. Mengapa? Lanjutkan terus, haleluya. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Amin, haleluya. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan. Dengan kata lain, gereja Tuhan, mereka nggak tahu. Herodes tidak tahu, orang-orang di Yerusalem tidak tahu di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka tidak sadar kalau Mesias sudah lahir. Gereja Tuhan, sementara ada orang yang jauh di sana tahu Yesus sudah lahir. Saudaraku, orang-orang jauh datang untuk menyembah Yesus di Bethlehem. Sementara orang-orang Bethlehem, orang-orang Yerusalem tidak tahu kalau Yesus sudah lahir. Gereja Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur 25:14. Pentingnya engkau dan saya worship, menyembah, bergaul dengan Tuhan. Karena orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan isi hatinya. Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya. Tuhan akan memberitahukan, saudaraku, haleluya, banyak hal kepadanya. Mazmur 25:14. Mazmur 25 ayat 14. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mengapa orang Majus tahu? Karena Tuhan bergaul. Gereja Tuhan, kalau engkau dan saya senang bergaul dengan Tuhan, maka banyak hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tersembunyi akan diberikan kepadamu. Saudaraku, Yusuf tahu. Yang lain tidak tahu, Yusuf tahu. Yang lain tidak tahu, Daniel tahu. Mengapa? Karena Daniel adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Yusuf adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Saudara gereja Tuhan, orang-orang Majus ini tahu bahwa Mesias sudah lahir. Itu sebabnya mereka datang dari tempat yang jauh. Untuk apa? Menyembah Tuhan. Saudaraku, poin yang ketiga. Mari di hari Natal ini berdoa kepada Tuhan. Minta Bapak Ibu gereja Tuhan hati yang mau menyembah Tuhan. Hati yang, saudaraku, hati yang lembut. Hati yang mau menyembah Tuhan. Saudara gereja Tuhan.
Waktu engkau dan saya punya hati yang mau menyembah Tuhan, saudaraku, hidup akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada seorang wanita yang punya 5 suami, akan tiba saatnya, akan tiba waktunya, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Tuhan mencari ada orang-orang yang punya hati mau menyembah Dia dengan benar. Yang ketiga, yang keempat, hati yang mau memberi. Matius pasal 2:11. Saudaraku, orang Majus ini, saudaraku, adalah orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati. Alkitab berkata, mereka datang bukan dengan tangan yang kosong, tapi mereka membuka tempat harta benda mereka. Mereka mempersembahkan ada emas, ada kemenyan, ada mur. Matius 2 ayat 11. Haleluya. Matius 2 ayat 11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Maka masuklah orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Dan melihat anak itu bersama dengan ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Lalu sujud menyembah Yesus. Lanjutkan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Mereka pun membuka tempat harta benda mereka. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas. Ada emas. Kemenyan. Ada kemenyan. Dan mur. Ada mur. Ada banyak orang bilang, Pak, kan Tuhan lihat hati. Ngapain kita membawa uang? Kan Tuhan lihat hati. Ngapain kita membawa emas? Gereja Tuhan. Bukan kalau kita berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gereja Tuhan. Tidak mungkin orang Majus ini bisa membawa emas. Tidak mungkin mereka bisa membawa mur, membawa kemenyan, kalau saudaraku, hati mereka tidak mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, oleh karena cintaku akan rumah Allahku, maka aku bisa membawa persembahan-persembahan kepada Tuhanku. Dalam 1 Raja-Raja 29 ayat 3 dan 4. Dan saudaraku, Daud membawa gereja Tuhan 3.000 talenta. 1 talenta itu 32 kilo, berarti saudaraku Daud itu membawa 96.000 kilo emas. Haleluya. Untuk pembangunan rumah Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 3 dan 4. Haleluya. 1 Tawarik 29 ayat 3 dan 4. Haleluya. 1 Tawarik 29 ayat 3 dan 4. Amin. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan. Maka sebagai tambahan dari segala sesuatu yang kusediakan. Bagi rumah kudus. Bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku. Aku memberikan kepada rumah Allahku. Dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir. 3.000 talenta emas dari emas Ofir. Dan 7.000 talenta perak murni. Dan 7.000 talenta perak murni. Untuk menyalut dinding ruangan. Untuk menyalut dinding ruangan. Yakni emas untuk barang-barang emas. Gereja Tuhan. Anda lihat. Jumlahnya adalah 3.000 talenta. Berarti gereja Tuhan 96.000 kilo. Gereja Tuhan. Ini jumlah yang begitu besar gereja Tuhan. Mengapa dia bisa memberi dalam jumlah yang besar? Jawabannya sederhana. Itu bicara hati gereja Tuhan. Kalau hati belum sembuh, kita nggak akan bisa mudah memberi. Tapi kalau hati kita, saudaraku, sudah dipulihkan, gereja Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pemberianmu itu akan menunjukkan penghormatanmu. Saya ulangi, pemberian saudara akan menunjukkan penghormatan saudara. Saya percaya, kalau orang terhormat datang ke rumahmu, itu akan terlihat gereja Tuhan dari cara saudara menyambut. Kalau saudaraku, kalau orang-orang biasa datang ke rumah saudara, itu akan berbeda dengan saudaraku. Katakanlah ada saudaraku pembesar datang ke rumahmu. Saudaraku, dari saudaraku, cara kita menjamu menunjukkan saudaraku, haleluya, siapa yang sedang kita jamu? Gereja Tuhan. Saudaraku, mengapa mereka datang dari tempat yang jauh? Mereka sujud menyembah dan mereka membawa emas, kemenyan dan mur. Saudaraku, satu kata, karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka menghormati Tuhan. Gereja Tuhan. Alkitab berkata, bagaimana membawa mereka adalah orang-orang yang punya hati untuk memberi. Itulah sebabnya Daud berkata, 1 Tawarik 29:14, gereja Tuhan, kalau hari ini, bulan ini, di penghujung tahun ini, saudara bisa memberi, gereja Tuhan. Semua pemberian saudara itu datangnya dari Tuhan. Semua persembahan kita, taburan kita, itu datangnya dari Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. 1 Tawarik 29 ayat 14. Amin. Sebab siapakah aku ini? Saudaraku Daud berkata, sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sehingga kami bisa memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya. Dari tanganmu lah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Berapa banyak saudara percaya, dari tangan Tuhanlah sebetulnya persembahan yang Anda bawa hari ini. Perpuluhan yang Anda bawa hari ini. Ucapan syukur yang Anda bawa hari ini.
Kalau saudara bisa membawa persembahan, itu bukan karena kekuatanmu. Itu datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya Ulangan pasal 8, 17, 18 berkata, jangan engkau berkata dalam hatimu kekuatan tanganku yang memperoleh semuanya ini. Tetapi biarlah engkau berkata, Tuhanlah yang memberikan saya kekuatan untuk memperoleh semuanya itu. Gereja Tuhan, umat yang berkata Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pak, saya berkekurangan. Gereja Tuhan, ada seorang janda. Alkitab berkata dipuji oleh Yesus. Bagaimana janda itu membawa semua yang ada padanya, semua miliknya. Sampai Yesus berkata bahwa pemberian janda ini melebihi pemberian banyak orang-orang kaya pada saat itu. Artinya apa gereja Tuhan? Saudaraku, kalau Anda mengasihi Tuhan, saudaraku, engkau tidak datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Maka gereja Tuhan, saudaraku, biarlah engkau dan saya di penghujung tahun ini, di bulan Natal ini, saudaraku, bawa persembahan saudara, bukan yang biasa, tapi persembahan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, saudaraku, hati yang memuji Tuhan. Lukas pasal yang kedua, ayat 20. Saya berdoa gereja Tuhan dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Lukas pasal yang kedua, ayat 20, ada gembala-gembala. Saudaraku, waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersukacita dengan luar biasa. Lukas 2, ayat 20. Haleluya. Lukas 2 ayat 20. Amin. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Waktu mereka mendengar dan melihat Yesus, gereja Tuhan, di hari Natal ini, saudaraku, apa yang keluar dari mulut saudara? Apakah sumut-sumut? Saudaraku, atau tidak ada apa-apa? Biarlah saudaraku, di penghujung tahun ini, di hari Natal ini, ucapkanlah syukur. Ucapkanlah puji-pujian, sorak-sorak bagi Allah kita, Raja kita, Tuhan kita. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati seluruh umatmu yang sedang merayakan Natal hari ini. Diberkati berlimpah-limpah. Tuhan berikan kami hati yang percaya, mudah percaya. Berikan kami hati yang mau berkorban. Berikan kami hati Tuhan yang mau menyembah Tuhan, yang senang menyembah Tuhan. Berikan kami hati yang mau memberi. Berikan kami hati yang selalu memuji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus. Engkau yang percaya, makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya cawan ini persekutuan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur. Doa dalam bahasa roh. Doa dalam bahasa roh. Bapak Ibu gereja Tuhan, doa dalam bahasa roh. Minta hati yang mudah percaya, hati yang percaya kepada janji Tuhan, hati yang mau berkorban, hati yang saudaraku senang menyembah Tuhan, hati yang senang memberi, haleluya, memberi yang the best, yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudaraku, hati yang selalu memuji Tuhan, saudaraku, hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati umatmu Tuhan. Angkat tangan saudara dan kami akan membawa persembahan kami yang terbaik di hari Natal ini. Tuhan, kami mau belajar seperti orang Majus membawa persembahan bukan yang biasa, yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan Natal saudara, haleluya, dan persembahan persepuluhan saudara, ucapan syukur saudara di hari Natal ini, saudaraku, saya berdoa saudara boleh memberi dengan sukacita. Haleluya. Saudaraku, ada satu pengumuman dari saya, Bapak Ibu gereja Tuhan, gereja kita, ibadah kita, saudaraku, selalu doa fajar dan misbah malam. Saya mengajak saudara untuk setia di doa fajar dan misbah malam. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara, berdiri bersama-sama. Haleluya. Pulang, terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat Natal. Di tanganmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Pulang, terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Natal. Dan saudaraku, Bapak Ibu diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Selamat menyongsong tahun baru, tahun 2022, tahun kemuliaan Tuhan, tahun di mana kau dan saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudaraku, Bapak Ibu yang di rumah, suami istri, salam pasangan saudara, berkati pasangan saudara. Haleluya. Mari berikan salam dan ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, 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 shalom.